Baik, kita langsung aja masuk ke materi tentang kenakalan remaja ya. Kenakalan remaja itu apa sih, teman-teman kan? Eh, nah, coba menurut kamu kenakalan remaja itu apa? Oke, ya, kurang lebih betul ya. Jadi kenakalan remaja itu adalah perilaku menyimpang pada seseorang atau pada kelompok yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, kenakalan remaja ini sudah kakak tuliskan beberapa penyebabnya. Di sini tuh ada dua penyebab ya. Nah, penyebabnya itu ada penyebab dari dalam dan ada penyebab dari luar. Nah, untuk penyebab dari dalamnya itu apa aja? Seperti yang dituliskan di sini, penyebab dari dalamnya itu adalah kepribadian diri. Biasanya beberapa kenakalan remaja itu disebabkan oleh kepribadian diri. Dan juga di sini ada kondisi fisik. Nah, satu lagi adalah faktor dari luar. Nah, faktor dari luar ini meliputi tentang lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, juga kesenjangan ekonomi gitu. Nah, untuk gejala-gejalanya yang terjadi pada remaja, individu atau kelompok, gejala-gejala kenakalan remaja itu biasanya apa aja sih gitu kan. Nah, di sini untuk gejala-gejalanya biasanya kalau misalkan kita kasih contoh, karena di sini lingkungannya lingkungan sekolah ya, kita kasih contoh untuk gejala-gejalanya itu biasanya tidak disukai teman, bener ya teman-teman ya. Kalau misalkan biasanya kan kalau misalkan anak-anak yang agak cenderung menyimpang atau sedikit bisa dibilang nakal, itu biasanya teman-teman nggak suka kan. Di kelas ini ada yang uh, nakal gitu, yang nggak disukain teman-teman ya. Iya, sedikit pasti ada ya, tapi semoga kedepannya jangan kayak gitu lagi. Nah, jadi pertama itu kan tidak disukai teman, lalu lari dari tanggung jawab. Biasanya lari dari tanggung jawab ini anak-anak yang tidak suka mengerjakan PR nih, misalkan ibu guru gitu ya, kayak Ibu Catherine ngasih PR gitu misalkan sama Rina. Nah, tapi Rinanya males nih ngerjain. Ntar pada saat pelajarannya Ibu Catherine, Rinanya bolos ke kantin kayak gitu. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu merupakan salah satu gejala-gejala kenakalan remaja. Nah, semoga teman-teman di kelas 11 ini tidak ada yang memiliki gejala-gejala kenakalan remaja itu gitu kan. Nah, yang selanjutnya adalah suka mengeluh gitu kan. Baru dikasih PR ngeluh, disuruh upacara ngeluh gitu kan. Itu merupakan salah satu ciri-ciri atau gejala-gejala yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan memiliki masuk ke kategori kenakalan remaja seperti itu. Nah, dan juga suka berbohong gitu kan. Misalkan berbohong nih, sudah mengerjakan PR atau belum, ternyata belum gitu kan. Terus menyontek, itu menyontek juga termasuk kepada kenakalan remaja ya. Paham ya anak-anak ya? Baik, nah kita lanjut. Untuk kenakalan remaja ini contohnya tuh apa aja sih gitu kan. Kita ambil contoh yang simple, yang biasa kita lihat di lingkungan-lingkungan sekolah aja ya. Kayak tawuran gitu kan, terus bolos, terus juga remaja-remaja yang suka konsumsi minuman-minuman keras, remaja-remaja yang suka mengkonsumsi narkoba gitu kan. Nah, itu termasuk salah satu contoh pada kenakalan remaja gitu. Nah, misalkan teman-teman di kelas ini ada yang suka ikut tawuran, itu nggak boleh ya, karena masuk ke dalam kategori kenakalan remaja. Apalagi kalau misalkan sampai minum-minuman keras, sampai konsumsi narkoba gitu, itu sudah masuk ke dalam kategori kenakalan remaja yang sangat fatal seperti itu. Nah, efeknya apa aja sih gitu untuk kalau misalkan kita menjadi seorang yang melakukan kenakalan-kenakalan tersebut yang sudah tadi kakak jelaskan. Efeknya itu kalau misalkan kita dalam lingkungan sekolah, misalkan kamu Andi gitu kan, ikut tawuran nih gitu, ketahuan sama guru gitu. Nah, nanti pihak sekolah akan melakukan tindakan terhadap siswa yang
melakukan tawuran ini. Entah nanti akan dilakukan penyuluhan seperti yang sedang kita lakukan ini, penyuluhan kenakalan remaja, atau mungkin kalau misalkan sudah fatal sekali bisa dikeluarkan seperti itu. Nanti di blacklist namanya, supaya nanti di sekolah-sekolah lainnya mungkin tidak akan diterima kembali seperti itu gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita bersekolah melakukan hal-hal yang positif saja ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada yang ikut tawuran, minum-minuman keras, itu tidak usah lah, karena kan kita sekolah itu tujuannya untuk menuntut ilmu seperti itu. Jadi kalau misalkan tujuannya sudah seperti itu, maka lakukanlah dengan benar gitu kan. Jadi kalau misalkan ada teman-temannya yang ngajak nih, ayo deh tawuran aja, lumayan buat gaya-gayaan gitu kan, jangan ya gitu Rina ya gitu kan, kasih tahu teman-temannya. Kayak apalagi biasanya kan laki-laki ya yang suka ikut-ikutan tawuran kayak minum-minuman gitu. Nah biasanya sama teman-teman perempuannya ini suka nurut gitu kalau dibilangin ya. Nah di sini selain efeknya dikeluarkan dari sekolah kalau misalkan ikut tawuran dan lain-lain gitu kan, nah efeknya juga nanti kalian bisa dijauhin teman juga gitu kan. Kalau misalkan kalian mengkonsumsi narkoba, itu tidak bagus juga untuk kesehatan seperti itu. Nanti organ-organ dalam tubuh kalian jadi rusak. Kalau minum minuman keras nanti tenggorokannya jadi rusak, suaranya jadi tidak bagus gitu. Apalagi kalau misalkan yang suka nyanyi-nyanyi nih di kelas gitu kan, terus tiba-tiba mengkonsumsi minum minuman keras gitu, nanti suaranya jadi tidak merdu lagi gitu, jadi tidak bisa bernyanyi lagi, dan teman-temannya nanti yang dengar nyanyian-nyanyiannya akan jadi kebisingan gitu kan. Jadi berdampak negatif untuk lingkungan sekitar, untuk diri kita juga berdampak negatif seperti itu. Nah makanya kakak di sini selaku perwakilan untuk melakukan penyuluhan kenakalan remaja ingin kasih tahu nih ke teman-teman semua di kelas 11A ini, kalau misalkan masih banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah gitu kan. Kalau misalkan kalian punya masalah, misalkan masalah keluarga seperti tadi kan, penyebabnya itu ada dari faktor keluarga gitu kan. Misalkan punya masalah keluarga, di sekolah ini kan menyediakan guru BK gitu, salah satunya kakak ini gitu kan. Nanti bisa teman-teman bisa datang ke ruangan BK, kita konsultasi, kita ngobrol gitu bagaimana caranya menyelesaikan masalah yang terjadi pada teman-teman semua nih gitu kan. Misalkan aduh kak, saya di rumah dimarahin terus nih sama orang tua gitu, aduh kak saya terlalu ketat nih di rumah peraturannya gitu, gimana ya, saya jadi stres, saya jadi pusing, sekolah saya jadi nggak fokus gitu kan. Terus juga saya jadi nggak mau belajar, saya jadinya maunya udahlah have fun saja sama teman-teman, saya mau ngerokok aja, mau minum-minuman aja supaya otak saya nggak kusut gitu. Nah itu daripada seperti itu kan, kalau misalkan teman-teman melakukan konsultasi bersama dengan konseling yang ada di sekolah ini, teman-teman akan bisa mendapatkan solusi yang lebih baik gitu, nanti mendapatkan feedback yang positif, sehingga nggak ada lagi tuh pemikiran untuk melakukan kenakalan-kenakalan remaja yang sudah marak di dunia remaja ini gitu kan. Supaya nanti impactnya ketika teman-teman sudah lulus sekolah gitu kan, nanti masuk kuliah, teman-teman bisa merasakan nih fight positifnya gitu kan. Jadi tidak ada catatan hitam gitu kan, tidak ada catatan kesehatan yang buruk seperti itu gitu. Mengerti ya sampai sini ya? Gitu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Iya. Oh, iya, oh baik. Jadi gimana sih, pertanyaannya dari Sani ya? Gimana sih caranya untuk menghilangkan atau menghindari kita dari tergodanya melakukan kenakalan remaja itu ya, gitu kan? Salah satunya misalkan kayak mencontek dan lain-lain gitu ya, Sani ya pertanyaannya. Oke, jadi gini, apa sih pemikiran-pemikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak baik itu biasanya tumbuh dari diri kita sendiri, dari pemikiran, dari hati yang kurang tenang seperti itu ya. Nah untuk cara mencegahnya adalah melakukan hal-hal yang positif, misalkan berkumpul dengan teman-teman yang
memiliki track record baik, seperti misalkan maaf dalam tanda kutip, misalkan Sani peringkatnya di sekolah ini peringkat ke-10 misalkan. Nah, Sani bisa bergabung dengan teman-teman yang memiliki peringkat pertama gitu kan, atau dengan kakak kelas OSIS misalkan, atau dengan kakak kelas yang sudah pernah belajar pelajaran yang Sani tidak mengerti. Jadi dengan memiliki lingkungan yang baik, nanti kita akan juga mendapatkan impact atau vibes yang baik juga. Jadi nggak ada lagi tuh pemikiran Sani misalkan lagi ujian, aduh nggak bisa saya nyontek, tidak ada seperti itu. Tapi menjadi berubah pemikirannya itu seperti, aduh mau ujian nih besok, saya nggak bisa, berarti saya harus apa ya? Oh, saya belajar aja deh. Kalau misalkan saya tidak bisa belajar sendiri, saya ajakin teman-teman saya aja deh yang pinter gitu kan, atau yang bisa, atau yang mengerti, atau saya tanya ke guru deh, belajar kelompok gitu, supaya besok nanti ujian saya nilainya bagus gitu kan. Tapi bukan berarti temenannya harus dengan yang pinter-pinter aja gitu kan, dengan yang lain juga sama rata. Semua di kelas ini pasti pinter ya teman-teman ya gitu kan, hanya saja mungkin keinginannya yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan ada yang bilang kamu malas gitu kan, sebenarnya kamu tidak malas gitu kan. Kamu bisa jadi lebih pinter, lebih baik gitu, lebih mengerti materi yang disampaikan seperti pada saat ini gitu. Nah, kalau misalkan gimana kalau misalkan ada temanku yang ngajak tawuran gitu kan, dipaksa-paksa nih, nanti diancem, kalau misalkan kamu nggak ikut aku tawuran, nanti kamu aku bully gitu misalkan. Nggak perlu takut teman-teman, kalau misalkan ada yang mengajak seperti itu, terus teman-teman takut, misalkan teman-teman tinggal bilang aja, saya nggak mau kak ikut tawuran gitu, atau saya nggak mau nih ikut tawuran karena tawuran itu nggak bagus, saya nggak bisa berkelahi, saya nggak pandai berkelahi, dan saya juga takut nanti pihak sekolah tahu, nanti saya dikeluarkan gitu kan. Mendingan saya ke perpustakaan aja baca buku. Kalau misalkan kakak masih mau ngajakin saya tawuran, saya nanti laporin loh kakak ke guru BK dan guru-guru yang lainnya gitu aja ya teman-teman ya gitu kan. Yang penting ada kemauan dari teman-teman untuk menolak semua ajakan-ajakan yang negatif itu gitu. Sampai sini paham ya untuk kenakalan remaja ini, ciri-cirinya apa, contohnya apa, pengertiannya juga apa, tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Semoga dengan adanya penyuluhan kenakalan remaja ini, teman-teman di kelas 11A ini bisa mengerti dan juga terhindar dari semua kegiatan-kegiatan yang tidak positif itu. Nah, untuk materinya saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjut lagi di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.